Hi gengs, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini balik lagi ke segmen Monthly Favorite dan kali ini tentang Julie's Favorite. Dan seperti biasa segmen ini tuh aku bakal bahas tentang makeup baru apa lagi yang baru launching atau yang baru aku coba. Semua yang aku coba di bulan ini mau yang aku suka atau aku nggak terlalu suka atau B aja bakal aku masukin di video ini. Dan kalau ada produk yang baru keluarin chest baru juga bakal aku masukin di sini. Jadi segmen ini lebih karena buat recap info buat kalian catch up ada makeup baru apa lagi and which one worth to buy and which one are not worth to buy. Ada 7 produk yang mau aku bahas untuk segmen kali ini, dan buat yang mau tahu ada produk apa aja, keep on watching. Oke, yang pertama aku mau bahas itu dari Maybelline. Ini eyeliner terbarunya dia yang Tattoo Liner 48 Hour Liquid Pen Eyeliner. Dia warnanya black. Dia tuh klaimnya sih dia waterproof dan smudge proof. Terus dia juga tahan air sama sebum itu sampai 48 jam. Dan kemarin itu aku udah tes sih klaimnya dia. Aku udah cobain pakai sekitar 6 jam. Nanti bakal aku include klipnya waktu aku coba wear test harian tuh pakai gimana di mataku. FYI, aku tuh tipe kulitnya kan oily, jadi mataku of course dia juga berminyak. So buat yang punya permasalahan kulit kayak aku bisa reverse ke videoku nanti. Tapi sekarang aku mau bahas dulu sih dari pemakaiannya. Menurut aku ini enak banget sih pakainya. Dia tuh ujung tipnya panjang, terus dia kayak fleksibel gitu loh tuh. Aku suka sih tipe aplikator kayak gini karena dia tuh ujung tipnya nggak bantet. Waktu lagi ngegambar tuh jadi bisa lebih presisi, apalagi terutama di bagian wing sini ya, suka susah kan gambarnya. Ngesetnya menurut aku juga nggak terlalu lama, lumayan cepet. Jadi waktu kalian lagi gambar itu nggak gampang beleberan gitu loh, karena ketolak tangan kalian sendiri. Dan kalau dia udah biarin ngeset sampai kering gitu, ini aku kasih tunjuk ya. Tuh. Ini aku gosok-gosok dia lumayan tahan lama loh. Tuh. Tapi ini kalau aku kasih air ya. Dan aku bakal coba gosok. Kelihatan nggak guys? Not so waterproof for me. So supposed to be sih kalau kena minyak lebih nggak tahan lagi ya. Dan bener aja sih waktu kemarin tuh aku cobain pakai sekitar 6 jam dan ini dia klipnya waktu aku pakai bisa dilihat ya bagian wingnya itu padahal nggak aku gosok-gosok ya. Jadi dia itu bener-bener cuma kena minyak dari eyelidku aja dan dia sudah sehilang ini. Jadi untuk klaimnya yang dia bilang bisa bertahan 48 jam aku rasa nggak bisa sih. Tapi aku sukanya dia itu hilangnya yang hilang gitu aja gitu loh, nggak nyusahin orang, nggak yang bleber ke bagian bawah mata. Kalau dari aku sih aku B aja sih sama ini. Aku mungkin bakal pakai tapi nggak yang aku pakai buat acara-acara penting, nggak kayak ke kondangan atau yang dipakai seharian gitu. Karena mau aku bilang nggak rekomen sebenarnya nggak juga karena ini enak makanya gampang. Cuma masalahnya dia emang nggak tahan lama aja sih dan pigmennya itu menurut aku agak kurang rata keluarnya. So kalau dari aku nggak terlalu rekomen tapi nggak apa-apa aja sih kalau kalian mau beli ini cuma buat daily. Oke guys, lanjut ke next product. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu aku tambahin maskara sedikit ya. Oke, next produk yang aku cobain di bulan ini tuh dari Rose All Day. Ini yang Lip and Cheek Duo. Shades aku itu yang Milkshake. Mereka sebenarnya udah punya produk ini dari lama sih, tapi ini kayak baru repackaging dan sepertinya reformula juga. Aku sih suka sih, apalagi terutama sama shades-nya. Aku sengaja pilih yang pink cool tone gitu, kayak pink Barbie. Dia itu kalau di tangan warnanya kayak gini ya. Cuma gengs, dia tuh walaupun waktu di tangan warnanya kayak pink gonjreng gitu, tapi pas dipakai di bibir tuh jadinya pink soft gitu loh kelihatannya. Tuh, ya kan? Jadi kayak soft baby pink gitu loh. Emang sih ciri khasnya Rose All Day tuh kalau bikin produk selalu yang buat no makeup look banget sih. Teksturnya juga dia tuh creamy. Pas di-apply ke bibir tuh kayak ada sedikit sensasi oily-nya gitu. Dan menurutku ini dry lips friendly sih karena dia tuh ada kandungan hyaluronic acid, ceramide, shea butter, squalene, sama olive oil. Dan walaupun sebaik itu ingredient hydratingnya, tapi menurut aku sih di bibir tuh pas dipakai nggak berasa kayak sticky-sticky lengket gitu loh, kayak ya udah aja gitu kayak bibir kalian sehari-hari. Buat garis-garis halus di bibir menurut aku oke, lumayan ngebantu. Tapi kalau buat kayak pinggir bibir gelap gitu kayak dia nggak terlalu mengcover gitu sih. Karena yang seperti tadi aku bilang dia tuh kan pigmennya kayak natural aja gitu. Kalau stainnya semoga kelihatan di kamera ya, dia ada stainnya tapi bener-bener kayak sheer banget gitu. Ini tadi aku lap pakai tisu, nggak pakai micellar water ya, cuma tisu aja polos gitu. Tapi kalau kalian apply-nya di cheek somehow dia bisa bertahan sih. Kalau dipakai di cheek itu kayak nggak gampang geser dan nggak gampang hilang gitu walaupun dipakai di bawah masker. Tebakan aku sih mungkin karena kalau pipi itu kan berpori ya, nggak kayak bibir, jadi kayak dia lebih ngeresep masuk ke kulit, maybe. Tapi itu tebakanku aja ya guys. Terus dia itu sebenarnya buat di blend gampang sih, kan bisa blend pakai tangan gini aja tuh. Tuh, sebenarnya gampang aja sih, tuh kan udah langsung ke blend. Dan memang sih klaim dia itu kan sebagai lip and cheek. Coba kalau aku sih buat pakai dia sebagai blush on, aku lebih saranin kalian taruh dulu di
tangan kayak gini. Andin pakai beauty sponge atau pakai alat blending apapun yang kalian nyaman, terus baru di tap-tap gitu loh, tipis-tipis aja, jangan langsung kayak nyeblak gitu sekali taro. Karena menurutku kalau pakai cara ini tuh kayak transisi warnanya jadi lebih smooth gitu loh, dibanding kalau kalian langsung pakai sticknya dan kalian gores ke muka kayak gini. Dan ini dia kalau udah jadi kayak gini hasilnya. Oh, dan satu lagi aku suka lagi dari dia sih, finishnya dia sih. Menurut aku dia ini agak-agak kayak semi satin finish, ada sedikit kayak glowingnya, tapi nggak yang lebay gitu loh. Buat dipakai sehari-hari ini masih looks natural banget. So, kalau dari aku sih ini termasuk list favorite sih, dan aku rekomend sih buat kalian kalau mau cobain juga. Oke, lanjut. Next itu dari Rose All Day juga. Ini produknya yang dari Realist Lightweight Skin Tint, dan shades aku itu yang fair. Ini sebenarnya bukan baru launching sih. Waktu launching pertama itu stoknya cepet banget habisnya, dan memang ada masalah juga. Katanya packagingnya sih gampang bocor. Cuma kalau yang aku punya ini sih, dia memang agak sedikit keluar-keluar sih, tapi cuma sampai sini doang tuh guys. Aku nggak tahu kalian pada ngalamin masalah sama atau enggak, tapi kalau menurut aku sih it's okay sih kalau dia bleber, tapi cuma sampai sebatas itu aja. Jadi kayaknya problem solve ya buat masalah packaging. Dan sebenarnya kemana aku udah bikin video review battle dia sama Sika, dan udah aku upload. Jadi kalau kalian mau versi lengkap dari review hari ini bisa refer ke video itu aja. Dan kalau dari aku sih sebenarnya aku sih suka sih sama dia, suka-suka aja karena dia tuh nyaman banget dan ringan banget buat dipakai seharian tuh nggak yang berasa berat gitu loh di muka. Dan waktu aku ratain ke satu muka di satu layer pertama, menurut aku gampang sih, langsung nyerap aja gitu ke muka, nggak ada yang kayak nge-stippling atau ngebentuk garis-garis kuasnya gitu karena aku kan ngeblendnya pakai brush. Waktu diratain juga nggak lari-lari, gampang resep ke kulit, dan hasilnya sih lumayan smooth ya untuk di satu layer pertama. Cuma memang kalau dipakai cuma satu layer, di aku sih kurang cukup mengcover redness ya, aku perlu pakai sampai 2 layer paling enggak. Dan waktu di layer kedua ini sih baru mulai berasa sih, dia pas di blend tuh agak sedikit lari-lari, tapi it's okay. Setelah aku dab berkali-kali agak effort memang, tapi hasil akhirnya tetap bisa di blend smoothly sih Indian. Terus dia juga ada skincare ingredientnya, ada SPF 25 PA++, niacinamide, squalene, sama yang unik sih Marubium vulgare extract, itu kayak anti polutannya gitu. Dari skincare sih memang berasa sih kandungan hydratingnya. Di aku di bagian muka yang ada kering-keringnya kayak ada dry patch-nya, dia lumayan kebantu sih supaya lebih smooth gitu. Tapi finishnya cakep sih, seriously, kayak satin finish, kayak muka glowing tapi bukan minyakan ya. Oil controlnya menurut aku juga lumayan, kemarin aku sempat retest juga di video sebelumnya, dan menurut aku transfer itu sedikit sih. Tapi kalau buat di area muka yang minyak kayak bener-bener becek banget, kalau di aku tuh area yang kayak gitu tuh sekitar hidung, dia itu agak sedikit longsor sekitar situ dan cenderung agak sedikit mengkelampi. Tapi other than that it's fine sih, menurut aku ini termasuk rekomend, apalagi kalau kalian cuma mau buat makeup tipis-tipis aja sehari-hari, ini oke banget. Next produk itu dari Pixi, mereka baru launching lip velvet baru, Pixi Mousse Moment shades aku tuh ya Business Maroon. Dia teksturnya liquid banget sih, buat lip velvet menurut aku ini lumayan cair ya. Aku bakal hapus dulu yang lip produk sebelumnya. Dia tuh walaupun teksturnya tadi aku bilang cair banget ya, tapi pas dipakai tuh tetap berasa sih kayak powdery teksturnya. Ngesetnya sih menurut aku agak lumayan lama, kayak aku udah ngeblendin ke satu bibir dan masih harus aku tunggu berapa lama sampai dia bisa bener-bener ngeset gitu loh. Walaupun ini pigmennya juara banget sih menurutku, kayak tuh lihat dia bisa mengcover gitu loh pinggiran bibir gelap dengan sempurna. Cuma menurutku ini kayak gampang banget transfernya. Memang sih aku tahu kalau yang namanya lip mousse itu dia memang dibikin gak transfer proof ya, tapi menurut aku ini transfernya agak lumayan to the max sih. Soalnya dia tuh kalau udah transfer, wait I'll show you guys. Dari yang warnanya segini jadi segini, menurut aku ini lumayan banyak sih transfernya. Dan setelah transfer tuh dia kesannya jadi kayak bibir kalian tuh cemong banget gitu loh. Dan kemarin juga aku sempet pakai seharian, aku pakai makan minum aja, nggak aku reapply. Dan hasilnya setelah dia luntur, warnanya tuh pigmen yang bertahan tuh cuma di garis-garis halus. Dan menurut aku ini malah jadi mengenhance kalian yang punya bibir kering atau pecah-pecah gitu sih. Dan aku juga ngerasa dia tuh kayak kurang hydrating. Setelah dipakai seharian tuh bibir jadi berasa kering banget, dan yang ketinggalan tuh cuma feels powdery ya doang. So kalau dari aku, I don't recommend this one. Sorry guys. Next itu dari Something yang Adore Blurry Lip Matte. Ini sebenarnya produk lama juga, tapi mereka baru launching 9 warna baru kemarin. Dan aku cobain beli yang warna Spotlight. Spotlight ini warnanya kayak classic cool red gitu, dan dia nggak ada hint orange sama sekali ya. Yang aku suka tuh dia teksturnya bener-bener liquid yang cair banget, padahal dia lip matte, tapi dia bener-bener cair banget.
dan dia itu ngesetnya nggak terlalu cepat, jadi kalian punya banyak banget waktu buat ngeratain ke satu bibir. Ini bakal ngebantu banget sih, karena kalau pakai warna bold red lips gitu kan itu agak sedikit tricky ya. Kalau kalian pakai rapi itu bakal kelihatan bagus, tapi kalau kalian pakainya berantakan bakal cemong. Jadi kalau waktu ngesetnya lama itu bakal ngebantu banget sih buat kalian ngerapiin dulu. Ini aku pakai udah agak lama sih, aku biarin, dan bakal aku cobain tes case proof. Tuh guys, ada sedikit yang transfer, tapi bener-bener sedikit banget, parah. Dan ini tadi aku case proofnya lumayan brutal ya. Terus ya penyakitnya lip matte kebanyakan itu kan pasti pas dipakai di bibir tuh bener-bener dry banget feelsnya. Gampang nge-crack dan rasanya tuh di bibir kayak bibir ketarik gitu loh saking keringnya. Nah si Ado Blurry ini sih menurut aku nggak sampai sekering itu. I mean yes it's dry, tapi nggak yang sampai bikin garis-garis harus kelihatan atau jadi keriput gitu loh. Pigment sih nggak usah ditanya ya, bagus banget parah. Kalau kalian mau tahu pinggir bibir aku tuh gelap dan ini tuh lumayan tercover gitu loh sama dia, aku nggak perlu tambahin lip liner lagi. So kalau dari aku sih yes ini rekomen banget, paling gak harus punya satu fix. Last but not least ini dari Lush Crime, cushion terbaru mereka keluarin langsung 2 varian baru. Lush Crime Perfecting Cover Cushion, mereka keluarin yang seri Velvet Matte sama Healthy Glow. Yang Velvet Matte itu yang warnanya hijau ini, dan Healthy Glow itu yang warnanya lilac ini. Dua-duanya aku beli warna C01, itu untuk light skin dengan cool undertone. Dan dua-duanya udah pernah aku review secara lengkap di video terpisah. Tapi hari ini aku bakal bahas secara singkat aja. Jujur dua-duanya bagus sih, mereka berdua ada plus minusnya masing-masing. Dua-duanya pas dipakai itu sama-sama berasa ringan. Even yang matte, biasanya cushion matte itu selalu berasa berat di muka. Tapi somehow yang ini berasanya sih ringan banget. Cuma memang kalau dibanding yang Healthy Glow punyanya Velvet Matte itu memang berasa lebih thick sih formulanya. But still buat hitungan cushion matte itu termasuk ringan banget sih. Kalau secara coverage menurut aku yang si Velvet Matte ini lebih ke high coverage, sedangkan si yang Healthy Glow itu lebih ke arah medium coverage. Walaupun medium ya, tapi buat cover redness sama jerat masih cukup oke banget sih dia. Dua-duanya aman pas dipakai di bagian yang ada dry patch-nya, nggak ada yang flaky. Cuma buat dipakai di bagian under eye, si cushion yang Velvet Matte ini agak sedikit creasing gitu sih. Sedikit banget, tapi menurut aku masih oke lah. Namanya juga full coverage kan. Memang lebih rawan untuk creasing di under eye. Buat blur pori-pori menurut aku dua-duanya lumayan sih berasa blurnya. Tapi aku ngerasanya si Healthy Glow ini masih lebih ngeblur untuk pori-pori dibandingkan si yang Velvet Matte. Dua-duanya gampang di blendnya dan menurutku lumayan sedikit sih yang transfer setelah dipakai seharian. Tapi di sisi yang Healthy Glow waktu aku layer, di layer kedua itu dia lumayan agak lari-lari sedikit sih pas di blend. Dan in the end walaupun dia agak lari-lari waktu di layer lagi, tapi setelah di dab-dab akhirnya sih bisa jadi smooth juga sih. Intinya sih dua-duanya aku rekomen, tapi kalau personal preference aku mungkin aku lebih pilih yang Healthy Glow karena aku biasanya lebih suka pakai cushion tuh untuk daily use, dan aku lebih suka yang finishnya semi-semi atau satin finish gitu karena biar kelihatan lebih natural dan lebih seger gitu loh complexionnya. So ya segitu aja untuk monthly review bulan Juli. Semoga membantu dan boleh banget lo ditulis di kolom komentar kalau ada lagi yang mau aku bahas di video berikutnya. Dan seperti biasa jangan lupa klik subscribe and hit the like button. Also follow me on Instagram @vinuanalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye.